Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Yulianti, NIRM 0201181057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu mata kuliah konservasi tanah dan air. Adapun pokok bahasan yang akan saya presentasikan kali ini terdiri dari 4. Yang pertama, pengambilan contoh tanah. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis erosi. Yang ketiga, tindakan konservasi secara vegetatif. Dan yang keempat, yaitu lubang resapan biopori. Untuk topik pertama, yaitu pengambilan contoh tanah. Latar belakang. Pengambilan contoh tanah menjadi tahapan terpenting untuk menetapkan sifat-sifat fisik tanah dalam melakukan suatu analisis tanah atau uji tanah. Hasil analisis kimia contoh tanah akan diketahui status hara di dalam tanah, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk penggunaan pupuk secara efisiensi. Contoh tanah yang diambil harus mewakili lahan yang akan dikembangkan. Adapun tujuan dari pengambilan contoh tanah ini yaitu mampu melakukan pengambilan contoh tanah di lahan sawah dan lahan kering. Waktu dan tempat praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2021 yang bertepat di lahan sawah Dusun Parumasan dan lahan kering Dusun Nagrak, Desa Pasekaler, Kecamatan Pase, Kabupaten Sumedang. Kegiatan pelaksanaan, alat dan bahan, spidol, label, kantong plastik, pisau, cangkul, ember, kamera atau handphone. Untuk bahan yaitu lahan tanah sawah dan lahan tanah kering. Untuk prosedur kerja terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, tentukan tempat pengambilan contoh tanah individu. Yang kedua, bersihkan rumput-rumput, batuan-batuan atau kerikil, sisa tanaman, bahan organik segar yang terdapat di permukaan tanah. Yang ketiga, ambil contoh tanah individu. Yang keempat, lakukan sampai dengan beberapa titik, 5-8 titik, disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing lokasi. Yang kelima, campur dan aduk rata semua contoh tanah individu dalam ember plastik dan bersihkan dari sisa tanaman atau akar. Yang keenam, ambil seberat 1 kg dan masukkan ke dalam plastik yang disebut contoh tanah komposit. Hasil pembahasan dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengambilan contoh tanah, baik di lahan kering maupun lahan sawah. Mulai dari pembersihan lahan, pengambilan tanah individu, pencampuran tanah individu, hingga menjadi tanah komposit. Dalam pengambilan sampel tanah ini dilakukan secara acak. Pengambilan sampel sebanyak 5 titik sampel dalam satu area lahan yang dianggap bisa mewakili area lahan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya teknik pengambilan sampel tanah, alat yang digunakan. Simpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pengambilan contoh tanah merupakan tahapan terpenting di dalam program uji tanah. Yang kedua, ada 3 macam cara pengambilan contoh tanah, yaitu contoh tanah utuh, contoh tanah tidak utuh atau terganggu, contoh tanah dengan agregat utuh. Yang ketiga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengambilan contoh tanah, yaitu perlu memperhatikan keseragaman areal atau hamparan lahan yang akan diambil sampel tanahnya. Topik yang kedua, identifikasi jenis-jenis erosi. Latar belakang. Erosi didefinisikan sebagai peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut dari suatu tempat ke tempat lain, baik disebabkan oleh pergerakan air, angin, atau es. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi erosi tanah adalah iklim, tanah, vegetasi, dan topografi. Tujuan dari identifikasi jenis-jenis erosi ini yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis-jenis erosi yang terjadi di daerah Kecamatan Pase, Kabupaten Sumedang. Waktu dan tempat praktikum. Praktikum dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021. Tempat pelaksanaan yaitu di Desa Bongko, Kecamatan Pase, Kabupaten Sumedang.
Kegiatan pelaksanaan, alat dan bahan, kamera atau handphone, alat tulis, dan laptop. Untuk prosedur kerja, yang pertama, menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi. Yang kedua, menentukan waktu pengamatan. Yang ketiga, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi ke dalam gambar, foto, atau open kamera. Yang keempat, mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi dan didokumentasikan dalam gambar atau foto menurut referensi jenis-jenis erosi. Hasil dan pembahasan. Adapun hasil identifikasi jenis-jenis erosi yang terjadi di daerah Kecamatan Paseh, diantaranya erosi alur. Erosi alur yang terjadi akibat air terkonsentrasi dan mengalir pada tempat-tempat tertentu sehingga terjadi pengikisan pada tanah. Yang selanjutnya yaitu erosi parit. Proses terjadinya sama dengan erosi alur, akan tetapi alur yang dibentuk sudah demikian besar sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengelolaan tanah secara biasa. Yang selanjutnya yaitu erosi lembar. Erosi lembar terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng terkikis oleh lapisan kombinasi air hujan dan air larian atau runoff. Kesimpulan, setiap bentuk lahan mempunyai potensi proses dan jenis erosi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing. Hasil identifikasi jenis-jenis erosi yang terjadi di Kecamatan Paseh diantaranya erosi alur, erosi parit, dan erosi lembar. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau memperkecil terjadinya potensial erosi diantaranya dengan menggunakan metode vegetatif, mekanis, dan kimia. Yang selanjutnya yaitu topik tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Latar belakang. Teknik konservasi tanah secara vegetatif adalah pemanfaatan tanah atau vegetasi maupun sisa-sisa tanaman sebagai media pelindung tanah dan erosi, menghambat laju aliran permukaan, peningkatan kandungan lengas tanah, serta perbaikan sifat-sifat tanah baik sifat fisik, kimia maupun biologi. Teknik konservasi tanah secara vegetatif mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknik konservasi tanah secara mekanis maupun kimia. Tujuan dari tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif yaitu mengidentifikasi jenis tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan atau dilaksanakan pada lokasi praktik. Waktu dan tempat praktikum. Praktikum dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022, tempat pelaksanaan yaitu di lahan Tepa Polbangtan Bogor. Hasil dan pembahasan. Adapun kegiatan konservasi tanah dan air yang dilakukan pada lokasi praktikum diantaranya tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah yang terdapat pada lokasi pengamatan berupa rumput-rumputan yang berfungsi untuk melindungi tanah dari butiran-butiran air hujan, mengurangi kecepatan aliran permukaan, dan memperbesar infiltrasi. Yang selanjutnya yaitu strip cropping, merupakan suatu cara bercocok tanam dengan satu atau beda-beda tanaman di mana ditanam dalam strip-strip yang berselang-selang pada sebidang tanah. Adapun tanaman yang ditanam di lahan Tepa Polbangtan dengan menggunakan sistem ini salah satunya yaitu tanaman serai. Yang selanjutnya adalah crop rotation. Sistem bercocok tanam ini di mana dilakukan pada sebidang lahan yang ditanami dengan beberapa jenis tanaman secara bergantian. Adapun tanaman yang ditanam yang Simpulan, pencegahan dengan teknik konservasi yang tepat sangat diperlukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab erosi. Pada dasarnya, teknik konservasi dibedakan menjadi 3, yaitu vegetatif, mekanik, dan kimia. Teknik konservasi dengan vegetatif yang telah diterapkan di lokasi pengamatan diantaranya yaitu
tanaman penutup tanah, penanaman dalam strip atau strip cropping, dan pergiliran tanaman atau crop rotation. Yang keempat yaitu lubang resapan biopori. Latar belakang. Penggunaan pemanfaatan tanah dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukung akan menyebabkan terjadinya lahan kritis. Di samping itu, perilaku masyarakat yang belum mendukung pelestarian tanah dan lingkungan menyebabkan terjadinya bencana alam banjir pada musim penghujan. Biopori adalah teknologi alternatif penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan. Biopori membuat keseimbangan alam terjaga, sampah organik yang sering menimbulkan bau tidak sedap dapat tertangani. Di samping itu, kita dapat menabung air untuk keperluan musim kemarau. Tujuan dari praktikum pembuatan lubang resapan biopori ini yaitu mengerti dan memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori, menjelaskan fungsi, keunggulan, dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Waktu dan tempat praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021, tempat pelaksanaan di lahan sekitar Asrama Dewi Sri II, Polbangtan, Bogor. Kegiatan pelaksanaan, alat dan bahan, bor tanah 1 buah, cetok, pisau, skop mini, botol bekas 1 liter yang sudah dilubangi minimal 5 buah dalam satu kelompok, sampah organik, air, alat dokumentasi, alat ukur, alat tulis. Kerja. Yang pertama, menentukan lokasi yang dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori. Yang kedua, menyiram tanah yang akan dijadikan LRB dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. Mengamati dan mendokumentasikan kondisi permukaan tanah, tempat di mana lubang resapan biopori dibuat. Tanah dilubangi dengan menggunakan bor tanah secara tegak lurus. Tanah dilubangi dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sampai dengan 1 meter dengan diameter 10-30 cm atau disesuaikan dengan tinggi botol bekas. Lubang resapan biopori diisi dengan sampah organik seperti daun, rumput, dan sebagainya. Lubang ditutup memakai tutup botol bekas yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Kondisi sampah organik di lubang resapan biopori diperiksa setelah 14 hari untuk mengamati kondisi tanah permukaan. Hasil dan pembahasan. Kondisi permukaan tanah sebelum pembuatan lubang resapan biopori. Kondisi awal permukaan tanah tidak tergenang air, akan tetapi pada musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi akan menyebabkan genangan yang luas. Saat terjadi genangan, air membutuhkan durasi waktu yang cukup lama, sekitar 2 jam untuk merembes habis ke dalam tanah. Dapat dilihat pada gambar yang tertera di layar. Kondisi permukaan tanah setelah 14 hari lubang resapan biopori. Kondisi sampah organik setelah 14 hari di dalam lubang resapan biopori terlihat masih dalam ukuran dan bentuk yang sama. Perbedaannya, daun kering berubah menjadi basah dan berlumpur di dalam lubang resapan biopori. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kendala dan manfaat lubang resapan biopori. Ada 2 kendala yang dihadapi ketika pembuatan lubang resapan biopori. Yang pertama, proses dekomposer sampah organik cenderung lambat, dibuktikan dengan daun kering di dalam lubang biopori tidak terurai dengan sempurna. Yang kedua, tanah yang keras menyebabkan bor tanah mudah patah. Adapun manfaat dari lubang resapan biopori terdiri dari 3. Yang pertama, pengurangan sampah organik. Yang kedua, penyuburan tanah. Dan yang ketiga, pencegahan genangan banjir. Kesimpulan dari praktikum penerapan metode konservasi sumber daya air dengan lubangan resapan biopori di kampus Polbangtan Bogor adalah sebagai berikut. Lubang resapan biopori adalah teknologi sederhana yang tepat guna dan ramah lingkungan. Proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori terdiri dari penentuan lokasi, penyiraman tanah, pengamatan kondisi awal, pelubangan menggunakan bor tanah secara tegak lurus, penutupan lubang, dan pengamatan kondisi setelah 14 hari. Pemeliharaan lubang resapan biopori
dengan kegiatan pengisian lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap setiap 5 hari sekali sampai lubang terisi penuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.